Tahukah kamu, makhluk yang paling sering kamu usir justru lebih jujur menjalani takdirnya daripada manusia. Kalau hatimu tersentak, simpan dan renungkan malam ini. Kita merasa suci, tapi menolak belajar dari yang kita anggap hina. Padahal bisa jadi, yang paling taat pada takdir bukan manusia, melainkan lalat. Guru, kenapa sih pas lagi mikir atau lagi khusyuk, Anda malah nyebut lalat? Kan itu binatang hina, bikin jijik, di mana-mana juga diusir. Justru karena ia hina di matamu, maka ia tinggi di pelajaran jiwa. Ego manusia hanya mau belajar dari yang indah. Padahal Allah menyebar hikmahnya juga pada yang kau benci. Emangnya kita bisa dapat ilmu penting apaan sih dari makhluk hidup yang kerjanya cuma makan sampah doang dan nongkrong permanen di tempat jorok? Pertama, penerimaan takdir. Lalat lahir sebagai lalat. Lalat tidak iri pada kupuk. Tidak protes mengapa sayapnya kasar. Tidak menuntut hidup yang harum. Lalat menerima bentuknya sepenuh hati, lalu taat menjalani wilayah tugasnya. Manusia justru sibuk menolak dirinya sendiri. Maksud guru? Engkau ingin takdir orang lain, ingin hidup orang lain, ingin wajah, pasangan, nasib, dan jalan yang bukan milikmu. Lalat tidak demikian. La tidak memilih peran, tapi menyempurnakan perannya. Tapi lalat hidup dari sisa. Bukankah itu hina? Lalu, Hina di matamu, mulia dalam amanahnya. Allah membagi peran, bukan derajat. Yang engkau jijiki justru menjaga keseimbangan ciptaan. Tanpa lalat, dunia akan busuk oleh sisa yang tak terurai. Sedangkan manusia sering terlihat bersih di luar, namun membusuk oleh ego di dalam. Lalu, rahasia besarnya yang terbuka selanjutnya apalagi guru? Dan Tawakal. Lalat tidak menimbun, tidak menyimpan masa depan. Lah hidup dari apa yang Allah sediakan hari ini. Jika ada, ia hidup. Jika tiada, ia mati. Tanpa drama, tanpa keluhan, tanpa ilusi mengendalikan hidup. Engkau menyebut tawakal, namun hatimu penuh kecemasan. Dan dengungannya itu guru, bikin kuping saya terganggu. Bagi ego, itu kebisingan. Bagi jiwa, itu zikir tanpa suara. La terus berdengung, tanpa berharap dipuji, tanpa ingin dikenal, tanpa takut dibenci. Bandingkan dengan manusia, ibadahnya ingin dilihat, amalnya ingin diakui, doanya ingin segera dibayar. Apakah itu sebabnya manusia sering jauh dari Tuhan? Bukan karena dosanya besar, melainkan karena ia merasa lebih suci daripada pelajaran yang Allah kirim lewat makhluk hina. Siapa menolak hikmah karena pembawanya remeh, sesungguhnya sedang menutup pintu makrifat dengan tangannya sendiri. Jadi, jika lalat hinggap di hadapan saya, usir egomu dulu, bukan lalatnya. Lalu tanyakan pada hatimu, sudahkah aku setulus lalat, menerima takdirku, dan setia menjalani peranku, tanpa banyak tuntutan kepada Tuhan?